Kalau di perjanjian baru, teman-teman Kristen harus tahu ya kalian ya. Di perjanjian baru, Yesus itu memang seorang laki-laki, dia punya lato-lato, berjuntai dia. Yesus itu ya. Di perjanjian baru dibaca di Lukas ya. Lato-lato itu apa ya? Agak sebentar ini ada juga yang agak bingung ini ya, agak bingung. Mungkin kita sedikit siapa tahu Anda punya pengetahuan ketika saya tanya gitu aja. Baik. Sebelum abang bertanya bang, sedikit bang ya. Ini kan banyak juga nggak apa-apa, banyak juga nggak apa-apa. Baik. Kalau bisa bertanya, Tuhan abang nih ada berapa bang? Satu, nggak ada. Satu, kita catat ya. Sorry. Anda tanya berapa apa nih? Abang kuping, abang mendengar pakai kuping, bang, jangan dipakai hidung, bang. Kalau jadi yang aku tanya bang ya, Tuhan abang itu ada berapa gitu, bang? Ada satuannya, Mas. Kalau bertanya jumlah itu ada satuannya. Satuan yang Anda ingin sampaikan itu apanya? Enggak, Tuhan abang ada berapa? Anda Satu, berapa, dua, apanya? Tiga gitu. Berapa apanya? Anda berapa Tuhan abang ada berapa atau gitu? Bertanya aja tanya ada berapa matanya? Belajar satuan. Nah, itu perlu saya tanya dulu. Ya. Atau level Anda memang belum sampai pada satuan? Satuan ya. Dari ataupun cara dari suatu hitungan ya? Penjumlahan itu harus ada satuannya. Jadi level mungkin berapa kilo? Tuhan abang berapa kilo bang? Mungkin gitu. Nah, ada melenek level nih. Anda melenek level. Oke. Yang Anda tanya apa? Sekarang saya balik bertanya. Yang Anda tanya tadi apa? Tuhan abang ada berapa kilo bang? Hah? Tuhan abang ada berapa kilo? Itu belum ada yang nimbang kemarin. Ini banget soal aku gampang aja yang ku tanyakan. Sebab kan menurut data Bible itu Yesus mengatakan mengenal engkau satu-satunya, kan? Berarti yang satu-satunya apa? Aku kan ingin combine-kan ini. Jadi aku bisa bertanya kepada abang ini. Satu-satunya bukan penjumlahan atau hitungan jumlah, tapi satu-satunya the only. Satu itu bukan penjumlahan. Satu-satunya itu jumlah atau bukan itu? Atau satu berapa itu. Kayak gitu. Arti satu-satunya itu apa? Bukan penjumlahan, satu-satunya the only. Berarti satu kan? Tunggal kan? Satu dan hanya dia. Makanya Anda tanya, ketika Anda salah tadi bertanya, saya luruskan. Oke, baik. Sekarang pertanyaanku salah ya. Aku perbaiki pertanyaannya, bisa ya? Jadi edukasi saya harus mengeduket Anda. Benar. Jadi Tuhan abang itu ada berapa bang? Tuhan abang? Apanya yang berapa? Tuhan abang. Jelas buat satuannya. Kakinya berapa kakinya? Kakinya berapa? Iyalah yang itu. Berapa? Berapa kakinya gitu? Berapa kakinya? Mungkin gitu. Berapa kaki saya nggak pernah lihat, dia punya kaki atau enggak? Itu berapa kakinya? Gak pernah lihat. Ayo dong. 3 kayaknya. Yesus kakinya berapa? Mungkin materinya. Kasih kenapa belum naik juga? Mungkin materinya agak berat ya teman-teman ya. Kita rendahkan dikit ya, bisa ya. Levelnya belum naik juga nih. Ya, kita bisa. Atau yang gampang saya tanya dulu biar level mengedukasi ya. Atau level ini Pak Pendeta, kalau menurut dia levelnya disuruh naikin lagi. Menurut Pak Pendeta diturunkan lagi. Itu masalah itu pun nggak bisa jawab. Saya naikkan aja deh, saya naikkan. Juga sih. Saya naikkan aja levelnya, boleh nggak? Boleh. Tuhan kamu berapa bijinya, Bang? Ya, Tuhanmu berapa bijinya? Silakan. Bijinya. Apa yang dikira biji apa? Ini soalan Bang Polopo ini ada kaitan dengan ini yang ingin kutanyakan juga ini. Itu dia. Berapa biji? Mungkin gini ya, Bang Gunda ini mungkin rajin membaca Bible juga Bang. Ini kan aku ingin bertanyakan sedikit Bang ya. Di Bible. Aja lah. Di sini aja ya. Di sini kan di Ulangan 14:18 Bang. Ini kan jenis-jenis burung Bang ya. Aku kan membaca banyak nih Bang terjemahan. Itu mau nanya burung kuntul gitu kan. Sebentar Bang, ini kita edukasi di bawah Bang ya supaya kita jelas Bang ya. Sampai di situ aja kan Anda. Sebentar Bang Gurunda, sabar. Jangan menghujat Bang, jangan menghujat Bang. Selesai Anda buat. Jangan menghujat Bang. Kuntulnya nanti sabar Bang. Bertempih sorak. Bang Gurunda sabar. Sama
burung ini. Sabar. Ini kan di Bible bang. Kita harus jelaskan juga Katanya kepada naikkan orang-orang yang level. Sampai selesai aja. Sampai Dia selesai naikkan aja, Anda. levelnya. Bernarasi Marah-marah terus, juga. sampai selesai. Gimana sih? Sampai selesai. jadi di sini Bang Gurunda ya. Di sini ulangan 14 18 di sini katakan kita kan membaca nih banyak ya. Baca ini terjemahan DLI ya. Di TL ini ada dan lak dan kuntul Bang. Ini burung apa loh Bang? Burung kuntul ini Bang. Malahan kalau kita pergi terus ke bawah ya ada terjemahan yang lain Bang. Di sini dikatakan ini Bible Abang ya. Bang Gurunda coba dibaca Bang. Di terjemahan Ledeker ya. Bang Gurunda coba dibaca Bang ini. Sulit benar. Udah. Sampai selesai dong. Ya, dibaca Bang Gurunda ini. Aduh, Bang nggak Gurunda. sampai selesai. Nanti setelah Ini, itu baca yang bertempik sorak. Begitu. Ini dibaca dulu Bang. Di Bible Abang dengan malu Bang baca Bible. Saya sering dengerin Anda. Iya, jangan menghujat bang, nggak boleh Iya, menghujat bang. iya, maaf, Bang. Gitu kan. Ini. Makanya saya sambil ini ya. Anda bernarasi sampai jangan nanggung sampai di situ. Benar. Jangan- Jadi di sini jangan Bang, sampai abang situ. Bang Gurunda coba Terus ya. dibacakan Bang. Ini Bang Gurunda. Terus, Ini oke. di Bible Abang ini. Dan Terus. terus. Bukan terus Bang tulisannya ini bukan terus lah ini. Terus-terusan saja Baca, Bang. baca aja nggak bisa. Baca Bang. Bang Gurunda. Itu. Masa Abang malu Bang baca Bible Abang ini? Abang ini bukan Kristen kan? Nyamar juga Abang ini. Bukan Kristen ini. Bukan Kristen ini Abang ini. Bukan Kristen dia ini Bang Darmo. Bukan ini saya yakin. Teruslah. Jangan levelnya sampai Bang baca aja Bang belum sampai. Bang Lan coba bagi Bang. Bang Lan Kristen Islam Bang. Bang Lan. Islam. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya baik. wabarakatuh. Jadi Bang Gurunda, jadi kan kita kan di sini kan wajar kita bertanya sebab aneh-aneh di Bible loh Bang. Jadi kita di tempatnya Ledeker dan lak dan Terus bang, Anda baca. Nah, silakan. Bang. Ini loh Bang. Jadi kira-kira yang kita tanyakan di sini Bang, ini burung kontol nih burung apa? Warnanya apa? Bulunya Warnanya kakinya berapa gitu loh Bang. Ataupun bijinya ataupun apa nih Bang. Gitu loh Bang. Coba gini Bang. Mohon ampun pendeta besar, aku nggak bisa jawab gitu Bang. Bisa ngomong gitu aja nggak apa-apa. Kita nggak memaksakan Bang. Di sini Bang. Kita hanya menerima Apa yang jawaban saya aja. mohon ampun kepada Anda. ini Ya. level terakhir ya. Apa? Udah level Ya. paling akhir ini ya. Tujuannya Iya. apa? Saya mohon ampun kepada Anda. Oke baik, abang nggak mohon ampun nggak apa-apa ya. Jadi burung kontol nih burung apa Bang? Bang Gurunda. Anda carilah. Lah, Ya salah. berarti abang Bukan ini bukan Kristen abang ini. Belajar bukan Kristen. Jadi kita nggak suka ya Bang ya orang-orang yang nyamar-nyamar gitu Bang ya. Nggak bisa kita orang yang menyamar dan sebagainya. Sebab di sini komalnya edukasi Bang. Ya. Kita memberikan Habis itu menghujat kekristenan, menghujat. Udah maju dikit. jadi kita harus Turunin aja host bukan ya kita Kristen. harus Ada lagi. Oke Bang Gurunda ya bisa abang. Dan di sini kita nggak menerima yang menyamar Bang ya. Kita harus menerima orang-orang yang benar-benar Kristen Bang. Bang Gurunda terima kasih Bang Gurunda udah bergabung ya. Bang Gurunda ya. Bertempik Buat soraknya Muslim belum. dia turunkan aja dia bukan Silakan Kristen turun nyamar aja, Bang. dia. Bertempik soraknya belum. Nyamar dia. Nyamar dia. Donaturnya belum, Bertempik soraknya donaturnya kan belum belum. katanya Pak Pendeta. Hah? Donaturnya belum katanya. Donaturnya. Enggak. Iya. Oh tentang itu ya. Mungkin Bang Gurunda ya. Ini kita yang terakhir ya, level yang terakhir ya Bang Gurunda ya. Kalau nggak bisa juga kita terpaksa turunkan abang juga Bang ya. Sebab abang bukan Kristen yang benar Bang ya. Abang ini mungkin nyamar apa gitu ya. Kita nggak menerima penyamar. Oke baik. Mungkin abang tahu di Bible abang ya. Yesus itu ya sebentar ya. Bertempik Bang sorak. Gurunda ya. Ya PR Anda ya, PR Anda. Sebentar Bang, sebentar ya. PR Anda. Jadi satu, Yesus bertempik itu sorak. abang tahu ya di Udah Bible. diam dulu kamu gak ada isinya Terus kok apa Gurunda. lagi ya? Sebentar Bang. Bang Gurunda sebentar. Semua gitu kan. nama Anda Jadi, harus mengulangi itu Tahu. untuk dibayarin kan, untuk di Anda kan memang udah diprogram Gini, Iya, Bang. gitu. Ini gini Jadi Gurunda. tim Anda Nama lu aja itu kan Gurunda. cuma Burung untuk kontol ngomongin lu nggak itu. tahu ngapain lu pakai nama Gurunda. Gitu. Oke baik, sebelum kita Jangan pergi ke marah ini kalau terakhir ya Bang Gurunda ya. ngomong Kalau sampai Abang Gurunda ini bertempik menyamar sorak. juga, Aku kita kan cuma terpaksa bawa Bang Gurunda ini
dikirim ke neraka jahanam ya, ataupun Kirim rumah aja, bapak ya. nggak ada taunya dia. Kan Baik. Masa burung kontol aja nggak tahu? Iya, ini masa bukan Kristen dia. Bang Guru tadi tahu nggak kalau menurut data Bible itu, sampai di situ Yesus itu dia itu Dwinatur, Bang. Tahu nggak itu? Dwinatur. Oke, lanjut. Nah, ini tadi yang kutunggu. Baik. Abang tahu nggak tahu atau nggak tahu tentang itu, Bang? Jangan lupa, habis itu bertempik sorak ya. Sebentar, Bang. Tahu ataupun nggak tahu tentang itu, Bang? Tentang Ya, Yesus ini bilang Kristen. kenapa sih? Sebab banyak daripada Iya, Kristen aja. nggak tahu data ini, Bang. Mereka nggak pernah diajarkan. Yang mereka tahu Yesus itu kadang-kadang on, kadang-kadang off. Gitu, Bang. Jadi sebenarnya menurut data Bible ya, Bang Gurunda ya. Sampai selesai saya katakan, nah, Yesus ini dia ini Dwinatur dia. Kadang-kadang di situ. Nanti cewek, kadang-kadang cowok dia. Sampai di sana. Nah, Ayo, lanjut. Kalau Lanjut, di narasi. Perjanjian Baru, teman-teman Kristen harus tahu ya kalian ya. Di Perjanjian Baru, Yesus itu memang seorang laki-laki dia. Punya lato-lato, berjuntai dia. Yesus itu ya. Di Perjanjian Baru dibaca di Lukas ya. Lato-lato itu apa ya? Malaikat datang kepada Biji. Oke. Maria ya. Kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namailah dia Yesus. Berarti Yesus itu jelas seorang laki-laki, punya lato-lato 2 biji, berjuntai batangnya. Nah kan? Nah, jadi Yesus di Perjanjian Baru jelas dia seorang laki-laki. Cumanya di Perjanjian Lama Yesus ini kalian Kristen nggak pernah belajar. Dia itu cewek. Nah, cewek dia. Di mana datanya? Di sini. Kalian harus cari tahu ya. Ini penting ini. Ini beruntung kalian datang ke Komanya Batamsel. Kalian dapat menerima sedikit pelajaran. Ini Bang Gurunda ini harus belajar Bang ya. Jangan nggak Bang ini memalukan Kristen aja Bang ini. Harus ngomong sampai tahap Ngaku-ngaku Kristen gitu ya. Padahal ayat Bible abang nggak tahu ya. Ini akan menjadikan malunya Kristen gitu ya. Jadi kita nggak suka yang banyak. Jadi di sini Bang datanya Bang ya. Jangan lupa Sebentar Bang Gurunda, ini Gurunda, bentar. Jangan Kita lupa bertempik Ya. Sebentar Bang ya. Jadi di sini dijelaskan di Yesaya 42 titik bertindih 13. Tuhan keluar berperang. Tuhan keluar berperang. Aneh ya. Nggak apa-apa lah. Ini kan bagaimana kalian kan. Nah, jadi Yesus ini kan Tuhan merujuk kepada Yesus ya. Keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia ini siapa? Yesus tadi membangkitkan semangatnya. Ini siapa? Yesus tadi untuk bertempur. Ia ini siapa? Yesus tadi. Ia baca Bang, Bang Gurunda. Akhirnya sampai. Jadi tugas Anda udah selesai. Anda bisa istirahat. Ia bertempik. Nah, ini teman-teman Kristen harus catat ini. Ia bertempik. Turunin aja. Sorak. Ia ini siapa? Yesus jadi. Memang setelah itu Anda selesai. Memek kick. Nah, ini Pak Pendeta. sudah ada ini. Tadi aja Pak Pendeta. Gitu. aku sangkut-sangkut. Aku kan baca seperti begitu. itu budak. Jadi ini Anda. Jadi ini tertulis di Bible ya. Disuruh kamu Bang nanti Gurunda ya. yang kamu baca Jadi kita hanya baca. Jadi teman-teman Kristen harus mencatat. Jadi kita ulang ya. Jadi ia ini merujuk kepada Yesus ya. Ulang. Ia Kalau bisa, bertempik 4 sorak. atau 5 kali ngulangnya. Ia memek Karena bayaran kick. Anda itu Nah. sudah mencakup. Jadi Yesus ini jelas dia bertempik ini. Malahan ya kalau kita membaca mulai ngomong ini turunkan ayat aja. Ini selanjutnya ya, kita di sini kita membacakan di sini ya. ini Di turunkan aja. Yesaya 42 14 ayat selanjutnya ya. Di sini kita kenapa? Kenapa ini? Kenapa ini? Sebentar Bang Gurunda. Oh, ini kenapa ini? Sabar. Jangan lupa ngomong bagus. Tadi abang katakan nggak tahu, aku jelaskan abang ngerocos. Tadi bang sabar lah bang. Karena Kenapa? kan selesai. Ini kok ngoceh. Ya, lanjut. Sabar bang ya, berdua ya. Jadi ayat selanjutnya pun jelas menjelaskan ya teman-teman Kristen kalian catat ya ini ya. Di sini kita Ngoceh kenapa? lagi.
Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri. Aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang. Kalau dibaca nih firman Tuhan yang dibaca. Sebentar Bang Gurunda, ini kita membacakan ini. Berapa sih? Jangan dipotong-potong Bang Gurunda. Nanti Tuhan marah loh. Ini Pak Pendeta Besar ini lagi baca firman. Al-Khayas ini kan udah pikir. Nanti Tuhan marah loh. Al-Khayas kan udah memang Langsung baca lagi Pak Pendeta. Baik. Bang Gurunda sebentar ya, jangan dipotong-potong firman Tuhan Bang. Nanti Tuhan marah, nanti gimana? Makanya Baik. marahlah kalau nggak selesai. Jadi di sini Yesus ini dikatakan apa? Mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Nah, jadi jelas Yesus ini dia seperti perempuan di mana di perjanjian lama. Kalau di perjanjian bohong, dia salah perjanjian dia yang punya lato-lato. Jadi kalau di perjanjian baru Perjanjian Yesus baru, itu jelas dia punya putra- lato-lato putra berjuntai. Maria Kalau yang di punya perjanjian lama dia jelas lato-lato. seperti perempuan Kalau yang di melahirkan. perjanjian lama Ayat dijelasin, sebelumnya Yesus dikatakan seperti wanita yang megang Apa sih Pak ini cuplis satu ini? sabar Bang Gurunda. Kami ini mendengar loh. Dicatat kan. udah hampir selesai Kami mau kok, udah catat hampir selesai. ini. Kuat yang Bentar. Al-Khayas. Jadi di sini dikatakan semangat, Yesus semangat, ini ya. bertempik. Dia bertempik sorak. Sorak ya. Kira-kira di sini dikatakan Yesus Kira-kira ini bertempik adalah ya. apa Kira-kira maksudnya? Bang Gurunda ya. Kemudian dia memekik. Memek. Apa sih? Iya. Sabar Bang Gurunda. Cakap. Bang Gurunda. Bandal, Jadi di sini dikatakan Bandal, Yesus udah ini cukup kan? Udah bertempik cukup ya. belum? Kira-kira Kalau tempik udah cukup ini nggak dia ngomong. tempik ini apa Bang Gurunda? Tempik. Batam udah cukup nggak dia ngomong? Sabar. Masalahnya kau ngoceh juga. Bilang. Sabar. Ngoceh Ini juga. bila kapan mau selesai Bang Kami Gurunda? nggak Ngomong justru terus Bang mendengarkan firman Tuhan. Dengerin aja. Anggur asam. Bang Gurunda. Ngomong. Jangan nangis Bang. Abang ini minta tolong anggur asam. Sabar Bang. Kasih aja Yohanes 11:35. Ya. Kenapa Pak panggil-panggil anggur asam? Aku anggur asam mute dari Tahu tadi. dia minta tolong pada abang. Nangis dia. Anggur asam justru karena Kenapa benci sekali sama anggur asam? Anggur asam dari tadi diam loh, ini di mute. justru karena anggur asam miut makanya gua panggil. Udah waktunya ngomong anggur asam. Dia minta kalah sama anggur asam. Udah waktunya Dia ngomong. minta kalah sama anggur asam. Dia ilmu ada ilmunya. Anggur asam itu lagi istirahat. Gitu. Dia lagi mengumpul tenaga Bang Gurunda. Jangan minta tolong sama dia lah, sama aku jangan apa-apa. Jadi kita belajar Bang. Kakek yang nggak dikasih istri uang. Jadi di sini Bang Gurunda ya, di sini dikatakan apa? Kalau itu bukannya orang Makassar ya? Ia bertempik. Biasanya Berarti orang Makassar tempik ini, malu tempik ngemis kayak ini gini. apa nih Bang Gurunda? Tempik ini. Punya harga diri biasanya orang Makassar. Nggak tahu dia. Berarti dia nyamar dia. Kristen nyamar. Nggak dikasih sama istrinya ya. Gak tahu dia. Ya udah ya Bang Gurunda ya. Di sini kita nggak menerima orang-orang Kristen yang nyamar Bang Gurunda ya. Kita harus menerima Kristen yang benarannya. Jadi bisa di Tolong dilihat dulu, dilihat dulu dia. Ini gini. Nih, kau ini pakai nama Gurunda, burung kontol aja. Kau nggak bisa jelasin. Iya, aku kan Pakai nama Gurunda, makin malu. Saya marahin semarah saya lagi asik loh. Saya Iya, lagi ngoceh asik mulu. nyimak ini mendengarkan firman Tuhan. enggak, saya Kau cuma ini nggak nanya ngoceh Bang Palo. melulu. Lanjut Pak Pendeta Besar. Kamu banyak lah. Orang lagi mendengar Setiap firman hari Tuhan, dia ngoceh. Wow. memanfaatkan Al-Hayas, membaca pasal yang sama berulang-ulang. Enggak malu. Kenapa sih? Jadi Bang, aku gak malu Bang menyampaikan firman Bible loh. Bang. Ini firman Tuhan nih Bang. Masa Bang mengerti malu? orang Makassar loh. Ini firman Tuhan loh. Masa malu? Yang jadi seperti ini Bang Palo. Jadi di sini dikatakan Yesus itu bertempik. Kita Tempik kesampingkan ini dulu, apa? Pak. Ngapain lu Tempik panggil ini. Paplopo nama lagi gue? nih minta Itu bantuan lu dia dapat ke Paplopo. nama gue Dia pakai dicolok panggil. anggur asam ke Paplopo lagi minta Anda bantuan cacat ya dia. Pak Palopo. Anda cacat ya. Anak yatim cacat yang nggak punya Katanya kemampuan. naikkan levelnya. Ini sudah level max atau apa ini Pak Pendeta Saya cuma Besar? mau nanya, Pak. Sudah di max levelnya ini.
Iya, kayaknya Tapi ini gua ngantuk, ya. ngapain lu pagi panggil ngantuk gue? Udah sama pendetanya. Jadi ini banyak ya. Sebelum aku lanjutkan tentang penjelasan tentang ini ya, tentang Anda nggak merasa pertempik dan memalukan memekik ya. seluruh Jadi banyak daripada Kristen ini memang Gimana Pak Palopo? mengikutin Yesus Harga ya. diri Sebab Anda banyak Kristen kira-kira dia masih ada, Pak Palopo? ngikutin Yesus. Ikutin Hei, daripada segi ngomong apa? aja sama pendeta besar. Saya ngantuk, ngapain lu panggil-panggil gue? Ngomong aja sama Pak pendeta besar. Ini Maksudku ngais-ngais sebab rezeki ngikutin sampai Yesus daripada segi apa? Daripada segi ini. apa Ya. nggak ada yang lain lagi Pak Palopo? Bentar. Buka Harga dulu diri, ya. harga diri. Kita ngomong harga diri dulu nih. Yohanes Kalau Al-Hayas 1. sudah kita tahu lah kan Buddha Anda. Al-Hayas kan Buddha Anda. Baca Ya Al-Hayas. salam, Bang Darbo. Saya ini udah ngantuk, Bang Darbo. Ngapain saya dipaksa ngomong? Oke. Anggur Asam gimana? Ngomong dong Anggur Asam. Nggak perlu mute aja Pak Plopo, anggap aja tai. Inilah banyak nih Kristen nih ya, ngomong dia ngikutin Yesus dia, Al-Hayas, lanjut ngomong, dikit-dikit apa Kami dikatakan, ngobrol, lu lanjut ngomong kan lu kan robot. maka Lu kan robot. menangislah Silakan, Yesus. Gimana masih penasaran sama Pak Lopo? Orang Makassar gimana ya? Orang Makassar gimana sih? Pak Lopo, Dikit-dikit lu Itu kira-kira orang Makassar Pak nggak, Pak Pendeta Lopo? nangis ini Biasanya kan sebetulnya gini. firman yang keberapa ini Pak Pendeta? Batam nih Batam. Jadi ini kan Gua banyak kenal di Batam. ditanyakan juga Aslinya juga apa gua kenal sih firman yang disampaikan Batam, lu kan pertama betul. kali oleh Yesus itu kan. Itu kan Bukan selalu betul. ditanyakan juga kan. Banyak daripada Kristen nggak tahu dia. Kira-kira Kalau nenek ditanya lu, ke Kristen, sama firman anak apa lu, disampaikan kira-kira pertama malu kali oleh Yesus ini? Ngeliat lu kayak Nah, dia gini. nggak tahu dia. Nyuruh seorang Jadi firman Al-Hayas yang jadi pertama robot. kali disampaikan Yesus itu ya ini. Sampai A sampai Keluar Z. daripada lubang Kata-katanya gitu aja lubang yang malam. sempit daripada Bunda Maria itu ya menangis. Gimana? Ue, Gimana lu sebagai ini orang menangis. tua Maka yang menangislah udah Yesus. 70-an. Kelompok ini. Nangis ini. Menangis kalian Kristen. Palopo. Ditanya Bible nggak tahu, batu nangis. Apaan sih lu manggil-manggil Cengeng. gue? Gue udah ngantuk. Tapi ngemisnya kan belum selesai Palopo. Sama ya kalau kita Banyak ya, bicara tentang sekarang, sepanjang nggak hidup malu Yesus sebagai ini. orang Lanjut Pak Pendeta, lanjut Pak Pendeta. Ini sudah Ya, edukasi sepanjang betul. hidup Luar Yesus biasa, ini ya. untuk edukasi di bawah juga ya supaya kalian Sebagai tahu lebih. ini, Jadi menurut sebagai data orang Bible Makassar itu ngemis. Yesus itu memang dia kuat menangis. Cengeng. Ini Robot kan kita suruh memang untuk ini. maka menangislah Yesus. Apa yang diulang-ulang sampai dengan Al-Hayas, sebentar. Al-Hayas. Ganti. Udah lama Maka dari dulu itu aja. menangislah Yesus. Ganti dulu. Ganti penunjuknya itu. Diulang pendeta nangisnya gimana? Saya mau rekam, ulang. Yohanes 11:35, Yohanes 11 titik berdiri 35 TB. Maka kan lu kan sebagai robotnya menangislah kayak gitu. Yesus. Nanti settingnya dulu. Nanti kalau dia post lu komen ya, diulang lagi. Diulang lagi nangisnya. Diulang lagi. Maka Enak ngerjain menangislah Muhammad kayak gitu. Yesus. Ni teman-teman di bawah suruh ulang. Okey, aku ulang direkam ya. Direkam. Ulang. Ya, ini pentingnya. Okey, di mana ini? Di Yohanes 11:35. Maka menangislah Yesus. Ulang sekali lagi katanya di bawah minta ulang. Ya, Yohanes 11:35 ya. Awas, Maka nge-report dia, awas. menangislah Yesus. Turunkan report dia. Turunkan host. Yang report host.
Kalau mau report daripada bawah bang. Jadi ini Kristen kita di sini kita harus menyampaikan data-data yang valid ya. Kalau sebab banyak daripada Kristen bertanya kepada kita, benarkah? Sebab kan itu hari ada Kristen bertanya pada aku. Hiburan, asik. Firman pertama kali yang disampaikan Yesus itu apa? Gitu kan? Nah, aku kan sebagai seorang pendeta besar kan harus jawab, nah kan? Nah, sombong. Iyalah, masa orang bertanya jawab, nah kan? Nah, jadi kalau ditanya firman pertama, kan segala firman, kan Yesus itu adalah firman, kan pada mulanya adalah Allah. Allah itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau ditanya firman pertama kali disampaikan Yesus ketika dia menjadi manusia apa? Ini Kristen mengatakan aku menghujat katanya. Benar kan? Lah, coba kalau mikir ini. Ketika Yesus keluar daripada lubang yang sempit itu loh, lubang kencing itu loh, Bunda Maria itu kan. Nah, ketika dia keluar daripada situ kan, pasti dia menangis. Bayi yang normal pasti dia menangis. Itulah firman pertama yang disampaikan Yesus. Sebab Yesus itu adalah firman itu sendiri. Jadi kalian bukan kalau Kristen bertanya, ini banyak Kristen nggak tahu jawab. Udahlah nggak tahu, sok tahu. Nah ini. Gini Pak Pendeta Besar. Pak Pendeta Besar host juga. Ya. Pastikanlah kalau dia memang Kristen. Betul. Dan sampai dia nyamar gitu loh. Iya. Nyamar, betul. Tadi nyamar kelihatannya, nyamar dia tadi. Nggak tahu Apalagi dia. gini Bang Darbo, apalagi gini, tolong host hati-hati. Kalau nama Gurunda kan pasti tahu soalan-soalan. Ini ditanya burung kontol aja nggak tahu. Pelangak, pelongo. Pelongo ngerocos aja. Ngerti dia. Coba Gurunda Suma kalau ditanya apa, langsung jawab. Langsung jawab dia. Ini Ngerti host ini dia. hati-hati host ya. Iya. Oke, sedikit Pak Pendeta Besar, tolong sekarang ini kan udah panas nih, kita harus tenangkan dulu. Coba berdoa dulu lah, berdoa yang benar gimana itu? Ada yang tanya nih, Bom tanya. Baal Anggur Asam tanya karena pendeta besar yang sombong itu katanya, ngaku pinter, cerdas, cermat, ganteng katanya. Coba cara berdoa yang betul tuh buat orang Kristen gimana? Buat Bom mau tanya doanya, silahkan. Iya, Baik. ini sebelum doa Pak Pendeta tadi yang ada yang taping di bawah itu. Ya. Ada lagi yang mualaf sama Bang Zuma. Gimana ini Pak Pendeta? Aduh. Nah ini. Iya. Inilah yang ku bilang. Ini aku nggak tahu ini aku rasa aku harus tulis surat merah nih kepada Bang Zuma dan kawan-kawan. Iya, gak mau denger Bang Juma ini, kenapa ini gak mau denger? Ya, nggak mau dengar. Nanti saya telepon saya coba telepon. Inilah. ya. Tapi begini Pak Pendeta Besar. Ya. Setelah nangis di sini mungkin ngadu di sana. Mualafkan saja aku. Siapa tahu. Makanya levelnya Bisa jadi. diturunkan juga lah. Biasanya nangisnya di sini, mualafnya di sana. Itu Turunkan kayaknya. dulu levelnya. Lanjut. Itu. Doa Mau bikin surat, Jadi, mau surat merah sama Bang Juma apa maksudnya? Isinya apa itu? Coba. Sebab aku udah berulang kali ya memberikan amaran keras ya. Jadi kalau banyak kali amaran keras terpaksa akhirnya aku harus mengirim surat merah. Aku akan arahkan asisten aku mengirim surat merah. Sombong semua ada kawan-kawan ya. Sebab apa? Ini udah amaran yang keberapa kali ya. Sebab aku tentang mualaf ataupun menerima hidayah itu kan milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa pun bisa. Cuma yang ku harapkan Kristen yang berkeliaran di TikTok janganlah mualaf semua. Ini Bang Zuma gimana sih? Sebab aku menerima DM ataupun WA ya. Buka aja TikTok, on TikTok, di FVP mualaf syahadat, di WA mualaf syahadat. Malahan aku menerima suatu informasi di mualaf center pendaftaran mualaf di mualaf center itu kebanyakan daripada Kristen. Gak, ini merunsingkan kepala aku ini. Nah kan? Karena apa merunsingkan? Sebab kalau Kristen mualaf semuanya, kan? Aku ngapain di sini? Nggak ada kerjaan, perpuluhan nggak jalan, nggak ada kerjaan aku, gitu ya. Jadi harus Bang Zuma ada kawan-kawan, jangan sampai aku kirim surat merah ya. Surat merah tuh menandakan memang ku cukup marah itu.
Cukup marah itu ya. Nah, jadi jangan sampai aku kirimkan tentang mualaf ini harus kalian pilih. Kalau dia pada Buddha, Hindu, nggak apa-apalah. Ini ngapain Kristen yang berkeliaran di TikTok ini? Nah, kan? Kalau Kristen berkeliaran di TikTok ini, ya biarkan aja lah. Ini kemarin kulihat ada seorang itu yang Kristen berkeliaran di TikTok, mualaf juga, syahadat juga. Lah, kalau setiap hari, setiap minggu ya begitu, lah kami di sini ngapain? Mending ngapain? Mending jual HP. Jual HP. Iya. Jual HP. Ya itu dia. Sia-sia aku belajar di Pacitan ya 11 tahun, Yerusalem 3 tahun, enggak mengembangkan ilmu aku, gitu kan? Nah, harus ada juga Kristen ini untuk aku menyebarkan keilmuan, pengetahuan, sebab aku seorang pendeta besar yang amat besar sekali ya, handsome, smart, ganteng, manis, pintar, bijak, bijaksana, bijak sini dan bijak sini. Sombong, mulai sombong. Ya itu faktanya ya, itu fakta. Jadi harus kita jaga. Jadi ini amaran keras kepada Bang Zuma dan kawan-kawan juga ya. Siapa yang mendengar, sampaikan kepada Bang Zuma ya. Kirim salamku kepada beliau ya. Nah, jangan marah ini ya buat teman-teman. teman-teman yang di bawah kalau nggak bisa menyampaikan kepada Bang Zuma, jangan salahkan room kami tutup. Karena apa? Kita nggak ada bahan lagi. Jadi tolong ya teman-temannya, kasihan pada kami ya. Ya itu. Kalau mau ala ya pintar-pintar aja lah, yang bodoh-bodoh selesai buat kita. Bagi kita nggak bisa ya tentang mualaf, kita nggak bisa menghalang, kita hanya menyampaikan aja kan, gitu kan. Mungkin termasuk Bang Zuma. Cuma kan aku agak runsing. Kalau Kristen yang mualaf, kalau daripada Buddha, Hindu, ataupun Kristen di luar sana, di luar TikTok gitu ya. Kalau yang Kristen domba-domba yang berotak keledai yang berkeliaran di TikTok ini, kan? Ya biarkan aja lah, ya kan? Pak Pendeta Besar, Pak Pendeta Besar, masalahnya kreditan rumah belum selesai. Itu Betul. Jadi begini guru pendeta besar. Kemarin ada yang mau mualaf itu kalau nggak 2 bulan lalu. Saya tolak loh. Ini ada fotonya loh. Karena kalau dia mualaf kita nggak ada. Ini loh fotonya. apa? Ya. Sabar, kita kasih lihat dulu ya. Nggak boleh menghujat ya. Jangan menghujat lah ya. Ini host di bawah nih ketawa ketiwi, diblokir semua. Siapa moderatornya ini? Menghujat lah ya. Mawar hitam ini ketawa ketiwi. Kerjanya ketawa. Blokir nanti donat. Nah coba dibesarin. Ini kemarin saya tolak loh. Udah beli. Dia. Saya tolak mentah-mentah loh. Udah beli apa itu taplak meja, ini kan salah beli. Saya suruh beli kerudung, taplak meja dibeli. Saya tolak lah. Lihat wajah dia aja teringat aku. Bang Anas. Kutuk keturunan kau, 7 keturunan Bang Anas. Bang Anas ya, Bang Anas. Inilah inilah orangnya ini. Kemana dia? Udah lama nggak ada ya. Rumah bapak kayaknya dia. Nggak tahu sih. Nggak ada dia. Iya. Tapi kalau dia ini mualaf, nah gimana lagi kita ya? Gak ada hiburan lagi kita. Mana kita pergi? Ya kan? Dia harus juga ada Kristen untuk bisa menjadi kita punya teman ya di malam-malam gitu, supaya apa? Malam-malam kita itu keriangan gitu ya. Nah gitu. Mualaf ya bisa semuanya. Ini Rianti ini ketawa ketiwi. Jangan mau hujan mbak, diblokir nanti gitu ya. Nah jadi mungkin begitu ya, itu tanggapan sedikit daripada tadi yang bertanyakan tentang yang fenomena mualaf sekarang ya. Sebab banyak yang sudah menerima kebenaran Islam. Sebentar, pendeta besar, maaf pendeta besar. Kopi masih ada, pendeta besar, kopi masih ada. Belum bikin sih. Bang Dalbo, kopi masih ada Bang Dalbo. Bikin juga sih. Habis kopi. Jadi gak enak. Sorry Bang Lato. Aduh jadi gak enak. Aduh jadi gak enak kita ini. Aduh, enggak, saya cuma nanya loh. Bukan maksudnya hati memeluk gunung ya, enggak ya? Iya. Ditep-tep teman-teman. Iya, ditanya aja nggak apa-apa. Terima kasih Bang Zin Al-Abidin yang seperti Nah, Bang Diboy jadi nggak enak saya Bang Diboy ini. Ya lah jangan menghujat kecuali Bang ini. Gini kok. Yang di bawah ini kok tersinggung dia.
Iya, kayak hotel Yang aja. ditanya siapa, yang tersinggung siapa. Ya siapa? Iya. Jadi begitu ya yang dibahas barusan tentang apa yang kita sampaikan tadi, semuanya berdata gitu ya. Teman-teman Kristen dicatatlah ya. Jangan kalian datang ke sini kalian pelangak pelongok enggak tahu. Sebab banyak nih Kristen nih ditampilkan data Bible enggak tahu dia. Baru tahu itu Bible ya? Ya iyalah Bible lah. Mana sih kalian Kristen? Tak ngerti dalam Bible. Itu sebab banyak pendeta di gereja sibuk pergi gereja nyukur bulu. Bacakan Bible kepada jemaat kalian di gereja itu. Pendeta, botol kalian semuanya sekali. Masalah yang jadi pendeta di gereja ini yang sekolah minggu. Itu sebab banyak jemaat Kristen botol semua yang nggak ngerti Bible lah. Ini masalah gitu ya, masalah yang berlaku kepada kalian Kristen ya. Jadi kita hanya menyampaikan apa yang sesuai Pak Pendeta di besar. Bible. Sebelum dilanjut didahulukan dulu lah doanya, doa Bapak. Nah, baik. Ini penting ya untuk kita sarankan juga. Ini sebenarnya udah beberapa kali udah aku sarankan kepada pihak-pihak gereja ya. Terutama mungkin ada wakil daripada PGI ataupun apa ya, dicatat ini ya. Ini saran aja kepada kalian gitu ya tentang doa ya, cara kalian berdoa. Sebab aku perhatikan ya, aku sebagai seorang pendeta besar ya, yang amat besar sekali ya, yang keilmuan aku luas tentang Bible itu ya, dan aku memang memerhatikan Kristen, kasihan ya kepada Kristen. Sebab aku perhatikan banyak Kristen bodohnya itu keturunan. Sebab kebodohan kalian daripada keturunan gitu ya. Jadi kalian harus doa kalian harus direvisi. Ngerti ya? Revisi doa kalian. Nah, doa kalian ada di mana di Bible? Itu ada dibaca di Matius 6, titik bertindih 9 kurang 13. Di mana lagi? Di Lukas 11, titik bertindih 2 kurang 4. Dibaca di situ doa. Perikopnya doa Bapa kami. Tetapi harus direvisi doa ini. Supaya apa? Supaya kalian Kristen doanya dimakbulkan. Sebab selama ini kalian berdoa salah. Jadi kalau salah cara berdoa ya, itu sebab kalian bodoh turun-temurun. Ngerti ya? Sampai meninggal bodoh kalian. Nyambung pula ke keturunan kalian gitu ya. Jadi doa ini harus direvisi. Saran aku kepada kalian gitu ya. Nah, jadi kalau di sini doa tertulis doa Bapa kami, tapi bukan lagi doa Bapa kami ya. Revisi. Jadi apa? Doa kepala bapa engkau. Nah, ini udah berulang kali ku kasih saran, tapi nggak mau didengar Kristen PGI bodoh botol ini ya. Jadi catat ini penting ya. Gak bisa juga daripada doa kepala bapa engkau, nggak dimakbulkan juga. Revisi lagi. Doa kepala hatuk engkau. Revisi terus. Jangan takut untuk kalian Kristen merevisi doa kalian. Jangan takutlah. Ini daripada pihak Kristen takut untuk revisi. Nyadarlah kalian dibodohin kok. Doa pun salah kok. Itu sebab kalian nyembah anak manusia. Doa nggak mau direvisi, takut direvisi. Jangan takutlah. Tuhan pun bisa direvisi kok kalian. Tuhan kalian bisa direvisi. Apalagi tentang doa. Direvisi aja lah ya. Jadi doa Bapa kami nggak bisa doa kepala bapa engkau. Nggak bisa lagi doa kepala hatuk engkau. Nggak bisa lagi doa kepala opah engkau. Direvisi terus nggak apa-apa ya. Jadi ini saran untuk Kristen. Jadi ketika aku sampaikan atau saran aku ini dibacakan tentang doa ini, yang Muslim diaminkan ya, diamankan, pengamanan ya, pengamanan. Yang Kristen kalian aminkan, amin, ngomong gitu loh ya. Nah, jadi gimana bunyinya doa kepala bapa engkau ini? Nah, jadi kalian Kristen yang banyak mendengar ini, kalian harus mencatat ya. Ini penting untuk kalian. Sebab apa? Jangan kalian bodoh tu sampai meninggal, nyembah anak manusia sampai meninggal. Sebab doa salah. Ya. Nah, jadi gimana bunyinya? Tunggu dulu Pak Pendeta besar. Ini Pak Pendeta besar ini belum doa loh. Di bawah ini sudah aman. Jangan amankan lagi loh, belum loh. belum dibaca. Ini belum berdoa. Belum. Jangan diamankan lagi. Nah, jadi teman-teman Muslim diamankan ya setelah aku baca. Jangan belum baca udah diamankan. Mau amankan apa kalian? Belum dibaca. Belum ya. Nah, jadi gimana bunyi doa kepala bapa engkau ini? Nah, begini bunyinya. Yang Muslim diamankan, yang Kristen diaminkan. Amin bunyi gitu ya. Nah, begini bunyinya.
Betul diamankan. Aman dia. Masih aja tonton ya. Diamankan gimana nih Pak Pelopo? Pembimbing doa kita ini diamankan Pak Pelopo. Lanjutkan doanya Pak Pelopo. Ganti akun dulu Pak Pendeta Besar. Aduh. Dulu gara-gara teman-teman Betul dulu. amal. Iya Bang Dalbo. Dulu suruh-suruh doa, terus suruh-suruh doa terus ya kan. Nah itu loh gara. Anggur Rasam, gimana ini? Pak Pelopo, Pak Pelopo. Hei. Nekang lagi pendeta besar. Wah, ini doanya belum kelar ini. Sudah diamankan. Itu kan gara-gara kalian nyuruh doa-doa Pak Pendeta, akhirnya kenapa? Dirungkat aman sebenar-benar aman Pak Pendeta aku dibikin. Naiklah Pak Pendeta ke rumah Bapak. Ya mungkin Pak Pendeta mempersiapkan akun dulu. Panggil coba Pelopo ini. Pak Pelopo. Pak Pelopo. Ini istri muda Pak Pelopo ya? Pak Pelopo. Ini siapa ini? Coba kita sapa dulu. Nih dari tadi abang ini selalu minta naik kayaknya. Sambil menunggu Pak Pendeta kita. Mudah-mudahan Pak Pendeta yang minta naik. Oh, Pak. Ya yang mohon teman-temannya mungkin yang Kristen aja yang naik dulu Bang ya. Ini soalnya 1 slot untuk Pak Pendeta, 2 slot untuk Oten abang-abang. Jadi di sini udah senior udah naik semua. Ada guru Pelopo, ada Bang Dalbo, guru besar Anggur Asam. Nah datang ini. Nah. Mana? Ambor lagi nih. Buat asisten Pak Pendeta tolong dipersiapkan akunnya sebanyak-banyak mungkin karena kita live sampai pagi kayaknya ya. Tolong ya. Iya Bang, ini sambil ngerokok juga ini Bang. Tapi sayangnya donat nggak ada. Sambil ngerokok sambil ngopi nih Bang. Semua dipersiapkan sebelum kita live Bang, agar nggak terganggu aktivitas kita nanti Bang. Itu Bang Kusuma. Mana Pak Pendeta aku tadi? Iya Bang, karena udah 8 Bang. Satu HP itu bisanya 8 akun. Jadi ketika yang ke-9 itu baru masukin semua lagi Bang. Masukin akun 1 sampai 8 juga. Makanya ketika 8 masuk yang ke-9 itu lama Bang.
Ini Bang inspirasi Bang. Bang Dalbo. Pak Charles ya lagi sibuk Bang, ada kegiatan di luar Bang. Mana ini? Coba telepon dulu ah. Ya, assalamualaikum Bang Inspirasi. Selamat malam Bang. Ya, Kristen apa Islam Bang? Kristen Bang. Oh Kristen. Ya, ada yang mau dipertanyakan? Ini udah datang pula dia. Ada yang mau dibahas Bang? Atau kita perbincangkan di sini Bang? Kalau dari saya belum ada Bang. Mungkin dari abang lah dulu ada yang mau kita diskusikan kira-kira. Ya, atau menurut abang ada yang salah dengan tema aku atau dengan foto yang ditampilkan sama Pak Palopo ini? Palopo ini tema kita domba sama dengan binatang. Memang binatang Bang. Nggak ada yang salah. Nggak salah kan? Berarti betul. Jadi apa yang mau kita diskusikan ini? Ya, ini mumpung ada Pak Pendeta besar yang amat besar ini Bang. Apa yang mau kita, Pak Pendeta? Apa yang mau kita kena aku. Nyari aku dulu aku. Luar binasa. Ini mumpung ya, gimana? Ini ada mumpung teman kita Kristen nih Pak Pendeta. Mungkin bisa diskusi yang bagus Pak Pendeta. Baik. Oh, ada teman Kristen siapa Bang Inspirasi ini ya? Kristen ya. Ya, selamat bergabung Bang Inspirasi, benar ya namanya ya? Dia aku Inspira aja ini. Oke, benar ya Bang Inspirasi. Jadi Bang Inspirasi selamat bergabung ke Koma Batamsel, Koma Edukasi ya. Jadi Bang Inspirasi Kristen apa Bang? Katolik ataupun setan abang? Protestan abang ini? Bang Inspirasi. Saya Kristen sejati Bang. Nah, denom apa lagi abang ini? Ini baru. Mau Kristen, Katolik, Protestan apa segala macam, intinya saya Kristen. Baik. Kalau Tuhan abang namanya siapa? Kalau Tuhan saya namanya Tuhan Yesus Kristus. Yesus anaknya Bunda Maria, benar ya? Betul. Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhannya Bunda Maria Allah Sang Pencipta segala sesuatu. Beda. Jadi Tuhan abang samanya Tuhannya Bunda Maria beda? Sama. Oke, diulang. Tuhan abang namanya siapa? Tuhan saya itu namanya Yesus Kristus. Yesus ini anaknya Bunda Maria, benar ya? Betul. Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhannya Bunda Maria itu Allah Sang Pencipta segala sesuatu. Beda. Yang beda. Hah? Apa yang beda? Tuhan abang Yesus, Tuhannya Bunda Maria Allah Sang Pencipta segala sesuatu. Beda kan? Memangnya Yesus itu bukan Sang Pencipta? Oh, berarti Tuhannya Bunda Maria Yesus juga. Betul. Nah, gitu aja abang jawabnya Bang. Abang gimana sih? Berarti Tuhan abang sama Tuhannya Bunda Maria sama Yesus gitu kan? Betul. Nah, berarti Tuhanku anakku. Iya, kalau mau itu yang abang katakan memang betul. Nggak ada yang salah. Nah, gitu. Jadi sebab banyak Kristen itu Bang, dia membantah masa Tuhannya anaknya. Berarti ibu menyembah anaknya? Betul. Nah, teman-teman Kristen dicatat ya. Ini bukan aku yang ngomong ya, ini Bang Inspirasi, dia mewakili Kristen ya. Jadi sebenarnya kalau kita membaca-baca Bible ya benar juga. Sebab itu Yesus ini menurut data Bible dia bisa menjadi anak durhaka Bang. Abang tahu di Bible ya, Yesus menjadi anak durhaka sehingga Yesus bisa melanggar hukum Taurat dan membuatkan ibunya ini cemas Bang, sehingga dia tidak menghormati lagi kedua orang tuanya Bang. Itu abang pernah tahu ya Bang ya? Gini Bang, kalau kita bicara pakai data kan, betulkah tuh? Soalan bagus, baik.
Jadi begini bang, kita pakai data sedikit ya. Abang mengatakan Yesus melanggar hukum Taurat. Manakah dalilnya itu bang? Baik, soalan bagus ya. Ini kan kita baca-baca bang, kalau ada sedikit bantahan, bisalah kita ini bang ya. Kita bisa ini Keluaran 20:12 bang ya. Di Keluaran 20:12. Ya. Saya buka juga dari Abang sini. ada Bible ya? Coba dibuka bang. Keluaran 20:12. Keluaran 20:12. 20:12. 12. Oke. Nah, dibacakan bang. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, itu ayatnya bang. Baik. Kira-kira kalau melanggar hukum ini berdosa nggak? Berdosa. Nah, jadi menurut data Bible Yesus sudah melanggar hukum ini bang. Oh, ayatnya di mana tuh bang? Soalan bagus. Baik, pergi ya. Abang buka di Lukas 2 bang. Lukas 2 47 dan 48 bang. Lukas 2 ayat 47 dan 48. dan 48. Oke. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, berarti terkagum. Iya. Lalu kata ibunya kepadanya, Terkagum. "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jadi kira-kira kenapa Yesus sehingga membuatkan orang tuanya menjadi cemas bang? Oh, pantesanlah abang pemahamannya cuma sampai itu je, misalnya lah. Iya. Silakan. Akulah nih kan. Mungkin aku salah gini, ngerti Bang. bang ya, salah paham ataupun apa. Silakan bang, Gini, Bang. jelaskan di mana. Oke, Ya. ini saya buat analogi aja nih. Misalnya Silakan. saya lah pulang dari kuliah. Pulang dari kuliah saya tuh kerja kelompok. Ya. Nah, orang tua saya cemas. Kok sampai jam segini belum pulang ini? Lalu diteleponlah saya. Apakah saya di situ berbuat dosa? Baik. Jadi konteksnya bukan begitu. Walaupun begitu bang, harusnya ketika abang ingin pergi ke kuliah ataupun ke mana-mana, kira-kira seorang anak yang baik bang, harus nggak memberitahukan kepada orang tuanya bang? Baik, gini bang. Dari situ aja. Sebentar, aku tanya ini supaya kita jujur aja bang, nggak apa-apa ya, kita edukasi nggak apa-apa ya. Iya, edukasi. Jadi ketika abang ini ketika berumur 12 tahun bang, ketika berumur 12 tahun, contoh ketika berumur 12 tahun ya, ketika ingin pergi kemana-mana kan, harus nggak kasih tahu kepada orang tua bang, mau kemana-mana? Oh, mau Pamit lah kemana-mana maksudnya. harus dikasih tahu ke orang tua. Nggak betul tuh bang. Misalnya saya pergi ke kedai membeli sabun, apakah saya kabari ke orang tua? Tentu tidak. Berarti bukan seorang anak yang baik. Benar kan? Sekarang gini bang, saya tanya Apalagi sehingga abang memang kemana-mana harus mengkabari ke orang tua. ya haruslah ketika berumur 12 tahun kok ini. Ini gimana bang? Abang pergi ke kedai. Malahan orang bang. tua. Saya pergi ke samping rumah harus kasih tahu orang tua. Namanya tuh abang tua anak manja tuh. Lah ini kan harus kira-kira kalau pergi ke mana-mana tanpa mengasih tahu kepada orang tua sehingga membuatkan orang tuanya cemas, adakah ini menghormati kedua orang tua bang? Gini bang, memang di sini coba kita tengok dulu ayat aja. Kita kembali ke ayat, kembali ke ayat. Ya. Dan ketika orang tuanya melihat dia tercengang mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat Salah bang, demikian analisis bahasanya salah. Begini bang bacanya. Nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau? Gini bang, Gitu, abang bang. tadi bilang, "Nak, ada tanda seru situ." Ya. Ada tanda seru. Tanda Abang seru? baca kan? Tanda seru marah bang kalau tanda seru itu penegasan itu. Gini bang, tanda seru itu bisa Gimana untuk jawabnya? orang yang kaget. Jadi begini loh mbak, Gini, abang ini tanda kan seru orang itu- yang berakal sihat nih, benar kan? Masa abang ketika berumur 12 tahun mau pergi kemana-mana nggak kasih tahu orang tua? Masa orang tua nggak ngajarin abang? Bang, gini, Membuatkan orang tua cemas, berarti abang tidak menghormati kedua orang tua.
Gini Bang, Ngerti loh Bang, Abang tadi gampang kok ngertinya. mengatakan tanda seru itu hanya untuk tanda marah. Itu bisa untuk tanda orang terkejut, bisa menyatakan tanda orang Benar, senang, bisa intinya merasakan di orang sini kaget, Bang. Yesus sudah membuatkan orang tuanya cemas. Malahan ya aku kasih tahu Bang ya, ketika orang tuanya menemukan Yesus ini, apa jawaban? Menjawab ini anak. Gini Bang, Kurang ajar dia. Kita baca Memangnya- Bang, lanjut ya, kita baca ya. Kita baca ya. Ini. Ketika orang tuanya mengatakan apa? Nah, ini ibunya loh, ibunya mengandungkannya loh. Ini. jangan Kan? gini Bang, Nah. kamu membaca pun tak tahu. Sebentar. Nggak Nah, ada situ. mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Kasihan lu ibunya Bang. Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau, malahan menjawab ini anak. Gak kurang ajar, biadab ini Bang. Kita baca ya, jawabnya kepada mereka. Ini seorang anak loh, menjawab kepada orang ibunya yang mengandungkannya 9 bulan 10 hari loh. Menjawab dia, apa jawabannya? Mengapa kamu mencari aku? Gak biadab Gini ini Bang, Bang. di sini nggak ada tanda seru. Nggak ada tanda seru. Abang nggak tahu membaca. Iya, ini kan tanda soal. Jadi kurang lebih begitulah Bang. Nggak Harusnya ada tanda seru. Gini Ya. Bang, Abang kalau Ya. nggak tahu membaca, janganlah ya. gitu-gitu kan. Baik. Akhirnya kalau ada abang tanda, kalau itu ada tanda tanya di sana itu Bang. Mengapa itu- kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku Gini, Pak. harus Abang itu Jelas tadi Bang. mengatakan mengapa seolah-olah ada tanda seru di situ. Di sini nggak ada tanda seru. Jadi bacanya mengapa kamu mencari aku? Nah, gitunya bacanya. kan kurang ajar tuh Bang. Harusnya begini Bang ya, Bang Inspirasi ya. Harusnya ketika sudah ditemukan orang tuanya, Iya. kurang-kurangnya begini ngomongnya. Mohon maaf Bu Ibu. Aku tadi pergi tanpa pamit, tanpa kasih tahu ibu. Mohon maaf ibu. Gitu loh seorang anak yang baik, nah kan? Ini malahan dia menjawab kepada ibunya, mengapa kamu mencari aku? Gak kurang ajar ini Bang, gak kurang ajar ini. Coba abang menurut akal sihat gimana? Coba. Bisa saya jelaskan, Bang? Adakah ini menghormati kedua orang tuanya? Kalau Oke. menurut aku dia sudah tidak menghormati. Pertama, dia pergi kemana-mana tanpa minta izin, tanpa pamit kepada orang tuanya. Itu pertama. Yang kedua, menjawab ini anak. Biadab. Jadi kalau menurut dua data aku tampilkan ini Bang, Yesus sudah melanggar hukum Taurat. Jadi anak durhaka. Anak durhaka tempatnya di neraka jahanam. Ini Bang, benar kan? Ini saya Kalau jawab. menurut Abang gimana? Bang Inspirasi. Oke, saya jawab. Ya. Oke, sekarang giliran saya, Bang. Gini, Bang. Pernyataan Abang tadi yang pertama, Yesus ini pergi nggak bilang kemana-mana. Di situ kalau kita membaca ayat Bang dalam Alkitab ini kita harus tahu konteks. Kenapa bisa Yesus berada di rumah ibadah padahal ibunya mencari begini. Di situ Yesus bapaknya Daud dan Maria di situ baru selesai melaksanakan apa namanya itu sensus. Nah, jadi ketika orang itu Sensus mana pula Abang ini ngomongnya? Sensus apa? Hah? Sensus mana? Ayat sensus Abang mana? nggak tahu apanya. Gini Bang, orang Mana, itu mana? kan sensus di apa namanya di Rom, pokoknya itu melaksanakan sensus. Baru setelah pulang dari sensus itu mereka menuju ke kampung halaman mereka. Nah, dalam perjalanan inilah Sebentar Yesus- Abang bicara tentang apa? Ketika Yesus dilahirkan ataupun apa ini? Ini ketika Yesus di umur 12 tahun. Iya, ini. Sensus di mana? Gini Bang, ini kan Abang tengok coba ke atas itu, coba tengok. Oke. Yesus Mana? pada umur tunggu dulu. Oke. Ini coba kita tengok di ayat dari 41. Tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, nah di situ berjalan pulang. Tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Berarti Nah. Yesus itu tinggal tanpa diketahui orang tuanya. Sebentar Bang. Di sini poinnya. Berarti harusnya kalau Yesus ingin pergi kemana-mana ataupun tinggal di situ harus dikasih tahu kepada orang tuanya. Nah kan? Malahan tanpa pengetahuan menyangka bahwa ia ada orang-orang perjalanan mereka. Harusnya Yesus ketika berumur 12 tahun ngapain dia nggak kasih tahu kepada orang tuanya?
Dia harus berada di situ. Bisa saya jawab, Bang? Silakan. Gini, kalau zaman dulu itu Bang, kalau di konteksnya itu, kalau kita pergi dari satu tempat ke tempat yang lain dalam apa namanya itu kurun waktu yang lama atau dalam perjalanan yang lama, biasanya mereka itu pergi dalam apa namanya itu dalam berkelompok begitu Bang, karena perjalanan dulu bukan sama dengan yang ada di sini. Jadi nanya itu Bang, intinya bukan di situ. Intinya bukan di situ. Aduh, saya jelaskan dulu bentar. Ya. Oke, setelah itu ketika Yesus dan kedua orang tuanya dalam perjalanan, nah mereka ini berjalan dalam kelompok. Nah, di situ Poinnya aja langsung abangku. tanpa Kenapa dia tersadar menjawab orang itu tuanya, pertanyaan Yesus orang itu tuanya? tertinggal. Woi bang, poinnya Jadi aja jelaskan langsung lah. bang.